Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Cerita Mahasiswa bersama saya host Doni Triadiansyah. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari FIK dan akan membahas tentang spesialis atau generalis bersama Mas Syarif Hidayatullah. Mungkin Mas Syarif bisa dibantu juga perkenalkan dirinya siapa, kuliah di mana. Baik, Saudara Doni. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Saya berasal dari Tuban dan saya alhamdulillah sekarang kuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, Departemen Pendidikan Kepelatihan Olahraga yang tentunya angkatan 2020. Oke, mungkin dari Mas Syarif ini angkatan 2020 ya Mas ya? Tuh. Oke, mungkin di sini kita akan membahas tentang generalis dan spesialis. Kan di sini Mas Syarif kuliah di FIK, Ilmu Keolahragaan. Sedangkan untuk olahraga di Indonesia pun itu banyak sekali. Seperti kayak yang diikuti Mas Syarif, mungkin saya bisa bacakan riwayat dari Mas Syarif ya. Dari SMP itu aktif di voli sama pramuka, di SMA voli Muay Thai, dan sempat juga jualan salad. Dan saat kuliah itu kegiatannya organisasi, kerja di kafe, pelatih visi KONI Kota Cabang Malang, cabur Muay Thai. Dengan kesibukannya banyak sekali, kan dari SMP sampai kuliah itu dari Mas Syarif kan kayak perbedaan kegiatannya itu sangat banyak. Terus saya di sini pingin tanya, untuk dari Mas Syarif lebih ke generalis atau spesialis sih di sini? Baik, kalau berbicara tentang generalis dan spesialis ini menurut saya itu tergantung dalam situasi gitu loh. Kalau kita berbicara generalis dan posisi saya dan saat yang saya alami ini sekarang, saya berada di usia 20-an, yang mana pada usia-usia sekarang ini masih ada jiwa-jiwa muda yang pengen nge-explore lebih gitu loh. Jadi saya terutama lebih ke arah generalis. Saya ingin belajar banyak hal, belum menuju ke spesialis, tapi tidak menutup kemungkinan saya mempunyai beberapa yang dispesialiskan. Oh, berarti jatuhnya ini kayak Mas Syarif berpikiran atau kayak berkata ketika kita muda harus mencari apa yang kita suka dulu. Betul. Lebih kayak di sini waktu muda kita cari sebanyak-banyaknya ilmu, informasi, kegiatan atau soft skill yang banyak. Nanti kalau misal di masa tua Mas Syarif baru spesialis gitu. Bukan di masa tua, lebih tepatnya. Jadi seperti ini, kalau dari konsep saya itu ketika saya menerapkan generalis itu seperti huruf T, yang mana kita harus mempunyai cabang seperti ini dan ada yang di bawah. Nah, di mana yang di bawah ini saya gambarkan sebagai spesialis yang arah ke bawah. Nah, untuk yang arah ini itu sebagai apa ya, berbagai cabang atau passion yang saya geluti. Jadi otomatis kalau kita menggambarkan bahwa spesialis itu huruf I, itu tentunya kita akan dominan. Jadi tidak mempunyai gambaran yang berlebih dari passion yang lain gitu. Ketika kita seperti huruf T itu ketika kita terjun ke spesialis, seumpama saya di Muay Thai ini di spesialis, jadi kayak saya punya keterampilan lain kayak di fotografi atau keterampilan lain di edit dan lain-lain. Nah, ini memudahkan saya untuk mengembangkan spesialis saya gitu. Oh, berarti dalam tanda kutip Mas Syarif ini punya satu keahlian yang khusus, dan di samping itu Mas Syarif juga punya keahlian juga gitu Mas ya? Betul. Oke. Jadi lebih ke arah keolahragaan sih saya. Oh, lebih ke arah keolahragaan. Mungkin menyambung juga Mas yang apa dikatakan dari Mas Syarif. Ini kan dari Mas Syarif sendiri kan masuk di FIK dan lebih ke generalis juga. Kenapa kok Mas Syarif memilih kuliah di FIK? Kenapa kok kalau misal mau jadi atlet, kenapa kok gak langsung belajar ke orang, les ke pelatihan gitu Mas? Sebenarnya di FIK gitu ya, di FIK selain kita menjadi atlet, itu pentingnya juga kita untuk mempelajari cabang ilmu olahraga itu lebih gitu loh. Jadi tidak hanya bermulut-mulut tentang dunia peratletan, tapi kita juga harus mengetahui tentang bagaimana kondisi fisik seorang atlet, atau mana kita output dari atlet ini sebenarnya kita kemana, atau kita jadi atlet hanya untuk mencari prestasi, atau kita jadi atlet hanya untuk mencari uang gitu loh. Jadi kita kalau alasan saya untuk masuk ke FIK ini, saya ingin mengembangkan lagi cabang keilmuan keminatan saya gitu loh, di Muay Thai. Saya ingin kembangkan lagi Muay Thai untuk yang mana saya bisa berkontribusi lebih ketika saya di FIK ini untuk bangsa dan negara, terutama di bidang keolahragaan. Oh, jadi segitu. Jadi kayak
kita Mas Ref sendiri selaku kayak misal atlet gak cuman belajar gimana caranya untuk menang dan juara, tapi membahas kayak gimana cara fisiknya kayak gitu Mas ya, lebih tepatnya. Betul, lebih ke spesifik gitu. Jadi kita ada banyak terutama. Jadi kuliah di FIK itu tidak hanya tentang apa ya, peratletan, tapi juga tentang sistem keolahragaan di Indonesia, terus tentang apa ya, berbagai ilmu kayak kan kalau seumpama kita di atlet nih, kita hanya tahu bahwasanya fisioterapi itu seperti apa, tapi ketika kita kuliah kita bakal lebih tahu bagaimana fisioterapi ini apa seperti apa gitu loh, lebih mendalam terutama. Lebih ke arah situ. Seperti itu Mas. Ya kalau misal untuk di FIK sendiri kayak untuk prakteknya itu lebih ke olahraga apa ke teori Mas kalau di UM sendiri nih? Kan mungkin dari pandangan teman-teman kayak bila di FIK ya berarti prakteknya hanya olahraga terus gitu. Cuman kayak yang dikatakan kayak fisioterapi cuman teori, apa di matkul-matkul yang lain itu juga ada prakteknya juga Mas? Kalau dari pengalaman saya, sekarang kan saya semester 4 nih. Untuk praktek itu mata kuliah yang praktek-praktek seperti sepak bola, bola voli, terus basket, renang dan lain-lain ini saya dapatkan ketika saya di semester 1 dan 2. Tapi ketika saya semester 3 dan sekarang semester 4 ini lebih ke arah teori seperti evaluasi kondisi fisik, seperti evaluasi olahraga, pemanduan bakat, penyusunan program latihan. Jadi lebih ke arah situ. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk praktikum. Oh gitu. Jadi lebih kayak di semester awal tuh membahas kayak teori dimatengin dulu dari SMA, SMP kayak semisal dari kan mungkin yang saya tahu di sini kayak FIK itu latar belakangnya mungkin dari SMP sama SMA udah menggeluti dunia olahraga dan menerapkan awalnya di semester awal seperti itu ya. Di semester 3-4 baru lanjut ke teori-teori yang lain atau penjabaran dari cabur tersebut. Nah, kalau untuk masalah itu nih, kalau aku dari dengar-dengar dari teman-teman nih, sebenarnya itu di FIK itu tidak hanya tentang orang-orang yang suka olahraga atau orang-orang atlet gitu terutama ya. Terutama di departemen saya di PKO ini, mungkin ada teman-teman di luar sana itu yang tidak menjadi atlet tapi dia ingin kuliah di olahraga karena mungkin passionnya di olahraga itu tersebut. Jadi untuk masalah itu sih kayaknya porsi saya kurang tahu untuk masalah hal tersebut. Oke. Kalau semisal dari Mas Syarif sendiri ini kan di FIK dan Mas Syarif juga suka masalah olahraga juga nih. Apa Mas Syarif udah sesuai dengan kayak SMA dulu pikirannya gini, ya udah aku masuk olahraga aja biar bisa menyalurkan hobiku juga, biar lebih tahu tentang olahraga. Apa sudah bisa dikatakan nyaman di fakultas atau departemen ini, Mas? Nah, kalau kita berbicara tentang itu nih, sebenarnya ada dilema-dilema yang lain gitu. Jadi pertama kali ini sebenarnya saya itu tidak olahraga itu hanya sekedar hobi. Saya tidak ada kepikiran untuk saya kuliah di fakultas ilmu olahraga terutama. Jadi kalau seumpama saya makanya saya dulu dari SMP, SMA itu pernah mungkin kita flashback dulu ya. Yeah. Flashback ke SMP. Dulu waktu di SMP ini saya juga menggeluti volley ya. Volley, belajar banyak tentang volley dan mungkin mengikuti beberapa turnamen gitu. Dan di sisi lain saya juga aktif di Pramuka, aktif di MPK, sempat menjadi ketua Pramuka dan sempat menjadi ketua MPK pada saat double gitu Mas ya? Iya, karena dulu stigmanya bahasanya itu Pramuka sama OSIS nggak akur. Nah, gitu. Biasa anak-anak SMP gitu. Jadi saya pengen mengakurkan itu dengan saya bergabung di keduanya gitu. Terus lanjut ketika saya di SMA, terjun di SMA, itu saya belajar volley juga, cuman merasa kecewa karena olahraga tim ini ketika saya kurang dan teman-teman saya jago nih, merasa tekanan mental. Terus dan itu sebaliknya gitu loh. Jadi saya merasa kurang cocok di olahraga tim dan akhirnya saya untuk pertama kali menggeluti pernah ikut kungfu saya. Kungfu ya, Wushu Sanda tuh. Pernah ikut itu. Terus dari di kelas 1 SMA itu pernah ikut kungfu, terus vakum, dan kelas 3 SMP itu ikut pencak silat. Terus barulah kelas 3 SMA pun baru ikut Muay Thai. Oh, baru fokus di Muay Thai. Fokus Muay Thai dan saya menemukan sesuatu hal yang berbeda di Muay Thai karena
lebih lepas gitu loh, dari segi tanding itu saya bisa lepas gitu loh. Nggak ada peraturan yang baku. Iya, banget peraturan gitu. kayak gitu. Jadi kayak lepas banget di Muay Thai. Jadi saya bisa ngilangin stres, ngilangin semua dah kalau di Muay Thai. Dan akhirnya sampai saya kuliah pun saya tidak kepikiran untuk kuliah di olahraga sebenarnya. Saya pernah berpikir bahwa saya akan kuliah di manajemen bisnis karena cita-cita seorang entrepreneur. Kalau misal apa yang dikatakan Mas Syarif juga ya, kan mungkin dari olahraga ini cuma hobi aja Mas ya. Betul. Dan cita-citanya menjadi entrepreneur. Betul. Sedangkan yang digeluti Mas Syarif sekarang itu juga banyak hal. Apa dikatakan sekarang Mas Syarif merasa salah jurusan apa enggak Mas di FIK ini? Sebenarnya kalau salah jurusan ketika kita tidak menyukai ya atau tidak ada passion di jurusan tersebut, itu kita akan tertekan. Tapi berbeda. Tapi kan saya punya ini nih, passion di olahraga. Jadi kalau saya masuk di olahraga pun gak ada masalah gitu. Jadi enjoy. Pokoknya enjoy, kuliah di FIK tuh enjoy. Asik. Mungkin juga kayak berarti Mas Syarif sekarang fokusnya di olahraganya caburnya Muay Thai Mas ya? Betul. Menjadi pelatih fisik KONI Kota Malang cabur Muay Thai. Betul. Kan kayak tadi udah dijelaskan sih kenapa kok pindah dari kayak volley, terus kungfu, pencak silat sampai di Muay Thai sendiri. Terus apa yang udah dirasa dan apa yang udah didapat? Kenapa sih kok lebih milih Muay Thai? Kan tadi kayak bisa ngilangin stres, gak ada peraturan baku. Terus selain itu apa yang latar belakangi Mas Syarif ini memilih cabur dari Muay Thai sendiri? Kan sedangkan mungkin di Indonesia banyak cabur kayak pencak silat lah, yang mana yang ini, yang itu. Kenapa kok lebih memilih Muay Thai selain ngilangin stres gitu Mas? Mungkin dari faktor ini ya. History dulu tuh saya menemukan seorang pelatih yang mana pelatih ini sangat berkontribusi lebih sampai sekarang gitu loh. Mungkin Mas Rifki, mungkin kalau lihat Mas Rifki ya, terima kasih banyak coach. Jadi berawal dari situ beliau ngebasikin saya, dan disitulah saya menemukan bahwasanya saya nyaman di Muay Thai. Dan akhirnya sebenarnya cabang olahraga bela diri yang lain tuh kalau orangnya passion di situ ya it's okay gitu. Tapi kalau misalnya saya lebih ke arah Muay Thai, saya mencintai karena saya di Muay Thai itu efektif. Semua mempunyai 8 seni. Jadi kalau sama 2 siku, 2 kaki, terus 2 tangan dan 2 lutut gitu loh. Jadi di Muay Thai itu kompleks gitu loh. Jadi kalau sama Muay Thai itu lebih ya benar efektif banget kalau di saya. Oh gitu. Jadi kayak berarti untuk sekarang aktif melatih Mas ya di KONI cabang Malang. Iya. Dan alhamdulillah gitu. Jadi ceritanya itu gini. Saya kuliah kan di FIK nih, kuliah di FIK. Terus nemu dosen. Nah, Pak Fadil namanya. Nah, dosen Pak Fadil ini pengurus KONI Kota Malang, pengurus cabur Muay Thai-nya. Nah di situ Pak Fadil ini sebagai megang juga sebagai pelatih fisik, yang mana beliau mendelegasikan saya gitu loh sebelumnya menjadi pelatih fisik di KONI Kota Malang cabur Muay Thai. Dan bukan alasan kenapa, karena beliau pengen menciptakan bahwasanya di FIK ini buat belajar gitu loh, belajar lebih gitu, bisa pengalaman yang didapat di KONI, terus semua itu bisa diterapkan di FIK, terutama di teman-teman saya. Berarti istilahnya di sini Mas Syarif kuliah di FIK dapat rezeki juga. Betul. Melatih di KONI cabang Malang itu Mas ya. Betul. Oke, mungkin di FIK sendiri ini kayak ada nggak mata kuliah bahas tentang Muay Thai gitu Mas, yang spesifik? Kalau membahas mata kuliah Muay Thai ini belum ada. Tapi untuk cabang olahraga pilihan, kalau mata kuliah pilihan itu yang saya tahu ya gulat itu udah ada kayaknya. Jadi bela diri selain Muay Thai udah ada Mas? Iya, pencak silat juga ada. Oke. Mungkin kayak kan tadi udah diceritain sih Mas, kenapa kok bisa jadi pelatih dari dosennya, terus bisa ketarik juga di KONI cabang Malang. Terus mungkin dari teman-teman juga ini yang suka olahraga dan pingin menggeluti cabang olahraga Muay Thai itu gimana sih Mas? Mungkin awalnya cara belajar yang bagi pemula lah di sini. Nah,
Kalau sebenarnya buat pemula kita harus tahu dulu nih, kamu belajar Muay Thai ini pengen jadi atlet atau pengen buat apa ya? Buat olahraga biasa gitu loh. Kayak misalnya nurunin berat badan dan lain-lain. Nah, jadi kalau seumpama kamu pengen belajar jadi atlet, ya otomatis kamu belajar di camp lebih spesifik, belajar pokoknya lebih lah dari program latihannya, mengikuti program-program yang udah ada di camp. Mungkin beberapa camp di Malang ini yang sekarang mungkin banyak ya yang menciptakan atlet-atlet gitu loh. Jadi untuk kalau belajar tentang masalah untuk menurunkan berat badan dan lain-lain itu mungkin sekarang di setiap gym itu hampir menyediakan jasa Muay Thai. Tapi untuk kita belajar gimana sih caranya kita belajar Muay Thai? Ya datang gitu loh. Udah ya ikut latihan. Terus untuk mengawal ini sebenarnya nggak usah takut karena apa? Belajar Muay Thai itu nggak kayak pemikiran apa ya? Kita dipukulin atau enggak? Nah itu enggak sebenarnya. Tapi ya nanti kita diajarin gimana cara kita memukul, bagaimana cara kita ngedefense dan bagaimana cara ngeblok dan lain-lain. Pokoknya lebih spesifik ya datang ke tempat-tempat yang ada jasa Muay Thai-nya. Mungkin kan tadi udah disebutin sih, mungkin ada camp, ada gym, mungkin ada rekomendasi tempat nggak dari Mas Syarif buat teman-teman di sini yang dari teman-teman yang nonton PJA di sini yang mau belajar Muay Thai gitu. Kalau rekomendasi tempat ini sebenarnya seluruh di Malang ini bagus gitu. Karena camp-camp di Malang ini bagus karena nyiptain atlet-atletnya dan setiap camp itu punya ciri khas sendiri gitu. Iya. Ciri khas dari permainan atau apa itu ada gitu. Jadi kalau seumpama bahkan di UM di FIK itu ada kayak klub Muay Thai sekarang. Ada kayak UKM gitu Mas? Enggak UKM, jadi untuk umum dan ada dosen-dosen yang ikut gabung untuk nurun berat badan, ngurangin stres, kan penat nih dosen-dosen. Jadi silakan gabung di FIK. Mungkin kayak yang tempat yang sering dikunjungi atau kan di sini Mas Syarif juga sebagai pelatih Muay Thai juga di Malang. Kayak dari teman-teman nanti ada yang mau ketemu Mas Syarif lah, ada yang mau pingin belajar ke Mas Syarif. Ketemunya itu biasa latihan dari Mas Syarif itu di mana gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa kayak berkunjung lah, ngobrol sama Mas Syarif lebih lanjut gitu. Kalau biasanya pengen kepo banget ya, jadi mungkin konfirmasi dulu lah, nanti kita ketemu di mana itu bebas. Tapi kalau seumpama saya biasanya di mana, itu mungkin saya biasanya di FK, di basement FK tuh ada kayak tempat gym nanti situ di lab. Jadi namanya performance laboratory itu di basement FK. Terus saya biasanya juga di Boa Muay Thai di Jalan Bunga Tanjung. Boa Muay Thai di situ. Itu kalau semisal yang di UM sendiri ini mahasiswa umum kayak semisal dari UB lah kayak di Malang, UMM, Unisma dan yang lain-lain di Malang itu boleh gak Mas kira-kira? Tentu boleh, karena itu umum dah, semua yang pengen belajar Muay Thai, pengen belajar apa aja ya, mungkin mau nge-gym di FIK silakan gitu, silakan daftar. Oke, berarti saya juga di sini bisa belajar Muay Thai Bro Mas Syarif. Oke, aman sudah. Mungkin kayak yang digeluti Mas Syarif kan sekarang ada pelatih fisik juga yang menyambung dari Muay Thai. Kayak ada syarat khusus gak jadi atlet Muay Thai itu harus spesifiknya kayak gini, kayak makanannya kayak gini, olahraganya seminggu berapa kali lah, gimana gitu, ada gak Mas? Setiap atlet itu ada gitu loh. Kondisi gizi itu harus diperhatikan gitu loh. Jadi kalau kita berbicara tentang Muay Thai, mungkin untuk masalah itu jam tidur itu juga diatur, makanan apa yang kita harus konsumsi itu harus diatur gitu loh. Dan Muay Thai itu biasanya sekitar 700 sampai 1000, membuang 1000 kalori itu buat yang orang-orang yang biasa latihan biasa. Tapi untuk atlet itu bisa 1000 lebih kalori. Itu per harinya? Per latihan. Oh, per latihan. Kalau umumnya di Muay Thai ini tuh satu minggu berapa kali latihan Mas? Kalau di Muay Thai itu, kalau di sini itu seminggu 2 kali. Mungkin di camp pun seminggu 2 kali. Tapi untuk ke arah atlet itu biasanya bisa sampai seminggu 5 kali. Libur 2 kali atau enggak seminggu 6 kali, 1 hari rest. Oh, jadi kayak lebih padat gitu ya? Iya, kalau di atlet. Kalau di atlet. Oke. Mungkin kan yang sekarang digeluti dari Mas Syarif itu Muay Thai juga.
apakah ada keinginan di pasca kuliah sendiri menjadi atlet Muay Thai atau pelatih atau menjadi tenaga pendidik dari Mas Arif sendiri, menjadi kayak guru olahraga lah, bayangan orang-orang di ilmu keolahragaan, atau menjadi pelatih atau menjadi yang lain gitu? Kalau keinginan ya, itu keinginan sebenarnya kalau saya boleh jujur nih, saya nggak ada keinginan ke situ. Cuman kalau setiap kali mungkin kalau ada rezeki ke situ, saya akan masuk gitu. Jadi kalau sama untuk keinginan saya nggak terlalu memikirkan hal tersebut gitu. Tapi kalau sama kemudian hari saya ada rezeki ke situ, saya pasti akan mencoba gitu. Kalau mungkin keinginan setelah pasca kuliah ini Mas Arif ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, mungkin saya pengen berkontribusi lebih tentang keolahragaan saya ini menjadi akademisi dan lain-lain. Ya mungkin ke arah dosen atau enggak ya menteri olahraga. Berarti lebih membenar kayak gimana caranya olahraga Indonesia lebih bagus dengan tertata lagi gitu. Oke, mungkin setelah yang dikatakan Mas Arif mulai dari generalis dan spesialis, Mas Arif juga lebih memilih ke generalis untuk di masa muda ini, dan mengibaratkan kita sebagai huruf T. Kita punya keahlian yang satu yang ahli, dan di sisi lain kita punya keahlian yang lain yang istilahnya kita bisa sekalian jalan. Kita gak cuma jadi orang yang punya cuma satu keahlian. Dan Mas Arif di sini juga menjadi seorang pelatih KONI cabang Malang, yaitu di cabur Muay Thai sendiri. Dan di FIK ini bukan hanya sekedar kita belajar olahraga, tapi kita bagaimana cara untuk menjadi tenaga pendidik olahraga, membahas bagaimana fisik dan sebagainya untuk di FIK ini. Mungkin dari Mas Syarif kayak ada nggak sebelum kita menutup pembicaraan pada kesempatan kali ini, buat temen-temen ada pesan buat FIK lah, buat Muay Thai gitu? Baik, jadi sebenarnya itu gampang. Closing statement nih ya. Iya, closing statement Mas Rif. Kalau closing statement ini dari saya ya, mari kita bareng-bareng rubah paradigma. Saya bagian dari FIK, tapi rubahlah paradigma jadi FIK adalah bagian dari saya gitu loh. Karena ketika kita mempunyai paradigma bahwasanya saya adalah bagian daripada FIK, itu kita selalu menuntut gitu loh. Menuntut kalau FIK mungkin membuat tidak sesuai keinginan kita atau apa-apa, itu kita menuntut. Jadi kita nggak legowo lah. Tapi ketika kita merubah paradigma menjadi FIK adalah bagian dari saya, ketika kita apa-apa yang melekat dari jiwa-jiwa FIK seperti sportivitas dan lain-lain itu ada di FIK yang pernah kita ajarkan kita dapatkan di FIK itu. Jadi kita kalau merubah bahasanya FIK adalah bagian dari saya, makanya kita itu harus berkontribusi gitu loh. Jadi itu closing statement, jadi rubah paradigma menjadi saya bukan bagian dari FIK, tapi FIK lah bagian dari saya. Oke, mungkin ada nggak Mas satu sebelum kayaknya masih dari saya sendiri kayak banyak yang mau ditanyain di Mas Arif. Terus kayak dari pesan buat teman-teman penonton dari PJA sendiri gitu Mas, yang istilahnya di sini mungkin dari teman-teman ada yang bukan FIK lah, ada yang di dunia ini, dunia itu. Ada nggak Mas pesan yang dari Mas sendiri yang sekarang geluti olahraga gitu, pesan buat teman-teman yang belajar olahraga gitu? Ya, teman-teman tetap semangat, tetap olahraga dalam kondisi yang seperti ini rawan akan penyakit-penyakit yang aneh-aneh tentunya ya. Tetap jaga kondisi, belajarlah. Mungkin kalian masih muda. Jaga kondisi, belajar banyak hal tentang yang kalian suka lah pokoknya tetap semangat. Oke. Ini semangat. Oke. Pesan dari Mas Arif adalah semangat. Mungkin karena juga Mas Arif habis ini ada kegiatan juga ya. Mungkin saya selaku perwakilan dari tim BCA mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan bantuannya sharing ilmu dari Afika buat teman-teman tim BCA juga. Kayak kita cuma bisa mengucap terima kasih, semoga dari teman-teman bisa menikmati dan mendapat informasinya ini dan bisa diamalkan. Mungkin cukup cerita mahasiswa episode 1 kali ini. Selamat bertemu di cerita mahasiswa episode lainnya.